Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Sidang spesial hari ini di PT UN dipimpin oleh Ketua PT UN Jakarta. Hasil dari putusan yang disampaikan adalah bahwa permohonan kami layak untuk diproses dalam sidang pokok perkara, karena apa yang kami kemukakan seluruhnya tadi pagi menjadi putusan ini. Itu yang pertama. PDIP meminta KPU untuk menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024. Namun KPU tetap pada hari ini menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pasangan nomor urut 2 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Alasan PDI Perjuangan meminta KPU untuk menunda pengumuman penetapan ini adalah mereka masih akan tetap mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui konferensi pers yang disampaikan Profesor Gayus Lumbuun di DPP PDI Perjuangan, PDIP menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi gagal menegakkan demokrasi sehingga masih diajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Reasoning yang disampaikan Profesor Gayus Lumbuun di DPP PDI Perjuangan bahwasanya mereka ingin menguji apakah ada malah administrasi atau malah praktik bagi penyelenggara negara, dalam hal ini KPU, dalam menyelenggarakan pemilu 2024, sehingga mereka akan mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa putusan Pengadilan Tata Usaha menganulir putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, ini menjadi pertanyaan orang pada saat ini. Kenapa putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final masih ada upaya hukum lain? Toh selain itu KPU sudah menetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih hari ini. Nah, teman semuanya, kalau kita melihat dari kacamata hukum, sebenarnya semua orang itu punya hak untuk mengupayakan keadilan kemanapun itu, asal dia merasa yakin dan bisa. Tapi yang perlu diingat, di dalam memperjuangkan keadilan, apabila merasa hak-haknya terlanggar itu ada hukum yang harus ditaati, ada aturan yang harus ditaati. Kalau kita memahami Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, bahwasanya sengketa proses itu diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum atau yang disebut dengan Bawaslu hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi, artinya ada sengketa hasil dari proses yang sudah dilalui, yang sudah dilewati, sehingga muncullah hasil pemilu yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan, walaupun 8 hakim konstitusi tidak sama di dalam memberikan legal reasoning atau pertimbangan di dalam putusannya. Ada 3 hakim konstitusi, Profesor Saldi Isra, Profesor Arif Hidayat, dan Profesor Eni Urbaningsih memberikan dissenting opinion. Namun 5 hakim konstitusi menganggap bahwa pemohon pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 tidak bisa membuktikan dalil-dalilnya. Nah, akhirnya 5 mayoritas putusan hakim ini yang menjadi konklusi daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah yang menjadi dasar mengapa KPU menetapkan
pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kembali ke pertanyaan, apakah bisa Pengadilan Tata Usaha menganulir putusan Mahkamah Konstitusi? Jawabannya tidak bisa, karena setiap penyelenggara kekuasaan kehakiman itu dibatasi dengan kompetensi absolut masing-masing peradilan. Terkait sengketa proses harusnya diajukan pada saat proses pemilu itu berjalan, sehingga ada masa daluarsanya. Ketika sudah selesai proses pemilu dilaksanakan dan ada hasil dan ada yang tidak terima dengan hasil, maka bisa disengketakan di Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah sudah memberikan keputusan, artinya secara hukum pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sah sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Lalu bagaimana dengan upaya hukum yang diajukan oleh PDI Perjuangan? Ya sah-sah saja, tetapi itu tidak bisa diterima secara hukum. Apabila nanti seandainya upaya hukumnya di PT UN dan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi problematika hukum dan merusak sistem hukum yang ada. Kalau sistem hukumnya rusak, tidak ada kepastian, sementara penyelenggaraan negara itu harus tetap berjalan. Itu teman-teman semuanya. Kalau ada pendapat lain bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan komen. Sadar hukum lebih baik.